Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi Jumat 15 September pukul 7 pagi ini. Maka dari GKI Samanhudi kita bersama-sama mengadakan persekutuan ini bagi saudara dari rumah. Mari kita memulainya dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 369A dari Kidung Jemaat, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Mari kita awali. Berikutnya adalah dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah sampai pada pertengahan bulan September, yaitu hari ini 15 September. Yang boleh kami jalani dan kami awali melalui doa pagi GKI Samanhudi ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan, waktu, dan ketika yang boleh kami berikan kepercayaan oleh Tuhan sendiri dalam menjalaninya. Biar Bapa, firman Bapa yang pagi ini kami juga akan baca dari Alkitab, peristiwa masa lampau, tetapi biar karena itu juga masih memiliki rema, masih memiliki message dan berita untuk kami saat ini. Bapa, berkata-katalah dan biarlah Roh Kudus bekerja baik kepada hamba-Mu ini maupun juga kami yang mendengarkan, dan Kau juga yang bersama-sama dengan doa-doa yang kami akan hantar pagi ini melalui doa syukur dan syafaat kami. Kami serahkan doa pagi kami GKI Samanhudi ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Kristus. Amin. Saudara, tema kita pada pagi ini adalah dekatkan hati. Maka mari kita bersama membaca Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-41. Kejadian 41, yaitu kita akan melihat ayatnya yang ke-53 sampai pasal 42 ayat yang ke-17. Saya bacakan demikian, Kejadian pasal 41 ayatnya ke-53 sampai pasal 42 ayat 17. Setelah berakhir 7 tahun kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir itu, mulailah 7 tahun kelaparan datang seperti yang telah dikatakan Yusuf. Di semua negeri terjadi kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka
semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu semakin dahsyat di tanah Mesir. Dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu dahsyat di seluruh bumi. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, ia berkata kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu saling memandang saja?" Katanya lagi, "Telah kau dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup. Jangan sampai kita mati." Lalu pergilah seluruh orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir, tetapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa bahaya nanti. Demikianlah anak-anak Israel termasuk di antara orang yang datang membeli gandum, sebab terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Kemudian sementara itu Yusuf telah menjadi penguasa di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka sujud kepadanya dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenali mereka, tetapi ia berlaku kepada mereka seolah-olah ia seorang asing. Ia berbicara ketus kepada mereka, katanya, "Dari manakah kalian?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi mereka tidak mengenali dia. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kalian ini pengintai. Kalian datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Tetapi jawab mereka, "Tidak, Tuanku, hamba-hambamu ini datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kami sekalian anak kami dari satu ayah. Kami orang jujur. Hamba-hambamu ini bukan pengintai." Namun ia berkata kepada mereka, "Tidak benar. Kamu datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan yang seorang lagi sudah tidak ada." Kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dengan cara inilah kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, sekali-kali kamu tidak akan pergi dari sini, kecuali saudara bungsumu itu datang ke sini. Suruhlah salah seorang dari antaramu menjemput adikmu itu, tetapi yang lainnya harus ditahan di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh kamu ini pengintai." Lalu mereka semua dimasukkannya ke dalam tahanan selama 3 hari. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, nats yang kita akan bersama renungkan dari ayat yang ke-7 dari pembacaan tadi, yang mengatakan demikian, ayat ke-7 dari pembacaan tadi. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenali mereka, tetapi ia berlaku kepada mereka seolah-olah ia seorang asing. Ia berbicara ketus kepada mereka, katanya,
dari manakah kalian? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah dekatkan hati. Saudara, kita tahu peristiwa dan kisah dari 12 anak-anak Yakub yang kita boleh mengenalnya dari 4 orang istri Yakub itu. Dari Rahel itu ada 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Rahel lah yang sebenarnya sangat dicintai oleh Yakub, sedangkan Lea, kakaknya, itu sebenarnya kudu dia nikahi karena sang ayahanda, yaitu ayah dari Lea dan Rahel itu tidak mengizinkan kalau putri pertamanya justru tidak menikah, tapi adiknya lebih dahulu. Maka memang Yakub akhirnya menikah dengan Lea dan Rahel. Rahel tidak memiliki anak dan memberikan budaknya, dan ternyata Lea juga memberikan budaknya, sehingga Yakub ini mempunyai 4 orang istri. Nah, saudara, 12 anak laki-laki muncul dari keluarga Yakub ini, dan ada seorang anak perempuan, Dina. Tetapi saudara tahu bahwa Yakub yang sangat mengasihi Yusuf itu ternyata membuat iri saudara-saudaranya, sehingga kemudian Yusuf itu dijual kepada pedagang-pedagang Midian yang berjalan ke Mesir, dan kita tahu bahwa ternyata Yusuf harus banyak menderita di Mesir. Tetapi Allah menyertai dia, sehingga ia kemudian menjadi penguasa di Mesir itu, karena Firaun yang bermimpi itu hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi dari Firaun, sehingga kemudian Firaun mengangkat Yusuf untuk mengelola kemakmuran yang 7 tahun itu dengan membuat lumbung-lumbung dan kemudian menyimpan gandum dan juga hasil bumi selama 7 tahun kemakmuran. Datanglah kemalangan, yaitu kelaparan, baik di Mesir maupun di Kanaan. Maka kita tadi sudah membaca bahwa banyak orang, termasuk rakyat Mesir sendiri, datang kepada Yusuf. Memang Yusuf sudah berganti nama saat Paneah, dan dia tidak lagi memakai nama Yusuf sebenarnya, nama Mesir. Dan apa yang terjadi, saudara? Yakub meminta anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir, dan terjadilah apa yang kita tadi telah baca, bahwa 10 saudara Yusuf ini datang, dan ternyata Yusuf mengatakan bahwa mereka pengintai, kemudian ditahan selama 3 hari, dan kemudian akhirnya dipulangkan ceritanya kembali ke Kanaan dengan membawa gandum itu di karung mereka masing-masing, dan ternyata uang pundi-pundi itu dikembalikan oleh Yusuf di tiap-tiap karung itu, dan ternyata mereka tidak sadar masih, tapi Yusuf mendekatkan hatinya kepada saudara-saudaranya. Sebenarnya, saudara, Yusuf bisa membalas dendam saudara-saudaranya. Yusuf punya kuasa untuk itu, bahkan sudah melakukannya 3 hari. Saudara-saudaranya dikurung dalam penjara karena dianggap sebagai pengintai. Tapi hati Yusuf mendekatkan diri dengan ke-10 saudaranya itu, dan ternyata akhirnya Ruben itu sebagai kakak yang paling sulung bersedia untuk tinggal di Mesir, untuk menjadi penjamin kalau Benyamin itu tidak dibawa kembali, untuk membuktikan bahwa mereka sebenarnya ada
12, tapi mereka tadi mengaku bahwa seorang sudah tiada. Jadi Yusuf kemudian mengizinkan mereka untuk pulang dan kembali dengan Benyamin itu. Nah, saudara, ceritanya nanti kita akan melihatnya dalam kisah itu bahwa Yusuf akhirnya membuka dirinya bahwa dia adalah Yusuf yang mereka telah jual kepada orang-orang di Midian, padahal ia sudah minta tolong untuk dibebaskan dari perigi, tapi toh saudara-saudaranya tega hati. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Memang balas-membalas tidak akan berakhir, akan terus-menerus terjadi dan ada dalam kehidupan kita. Dan dari pelajaran, dari pengalaman Yusuf ini, sebenarnya kasih yang mengikat Yusuf itu. Hatinya tidak tega untuk membalas dendam saudara-saudaranya. Nah, di dalam peristiwa kejadian ini memang belum ada aturan yang terjadi. Belum ada hukum Torah Musa. Ya, belum. Baru kemudian setelah itu. Tapi Yusuf sudah mempunyai prinsip-prinsip kasih Allah. Kalau dikatakan kristologi Yusuf itu memang sangat luar biasa. Ia adalah sebuah teladan dari kasih Kristus sendiri. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 35 dikatakan, dendam dan pembalasan adalah hakku. Hakku nikunya adalah Tuhan, adalah hak Yahweh. Dendam dan pembalasan adalah hakku pada waktu kaki mereka goyah, sebab hari bencana mereka sudah dekat, apa yang disediakan bagi mereka segera datang. Maka memang pembalasan itu ada hak Tuhan. Kita nggak patut untuk melakukan pembalasan-pembalasan. Nah, itu dikutip Ulangan 32 ayat 35 ini, dikutip juga oleh Paulus di dalam Roma, pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-19 bagian B. Saya bacakan Roma 12 ayat 19 keseluruhannya saja supaya jelas ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, saudara, memang balas-membalas tidak akan ada gunanya, tidak akan menyelesaikan masalah dan pergumulan hidup. Biarlah kita justru mencontoh seperti Kristus. Di kayu salib itu justru ia berseru kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini ditujukan kepada siapa? Baik kepada orang-orang laskar atau tentara Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, juga kepada para imam-imam yang sudah sangat membenci dia. Yesus juga menunjukkan itu kepada para murid-muridnya yang lari meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri, menanggung salibnya untuk menebus dosa manusia. Ia juga berdoa untuk memohon pengampunan untuk Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati dia dengan memberikan info atau memberikan informasi kepada para pengawal-pengawal imam-imam tentang penangkapan Tuhan Yesus di Getsemani itu. Apapun saudara yang Tuhan Yesus sudah doakan,
Dan siapapun yang Tuhan Yesus naikkan dalam doa, ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan melalui darah salib Kristus itulah penebusan terjadi. Sehingga kita tidak lagi harus mengorbankan korban-korban bakaran, karena korban Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah menyempurnakan korban penebusan dosa umat manusia. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, biarlah kita juga boleh menteladani pengampunan, mendekatkan hati kita kepada sesama kita, sehingga kita tidak saling mendendam, bahkan saling membunuh, bahkan saling menghujat dan mencemooh, bahkan tindakan-tindakan yang tidak selayaknya terjadi lainnya. Karena apa? Karena kita boleh mendekatkan diri, penuh pengampunan, penuh maaf, dan penuh dengan kasih sayang, seperti yang telah dicerminkan dan diwujud nyatakan melalui diri Tuhan Yesus sendiri. Maka saudaraku di dalam Tuhan, dekatkanlah hati kita dalam hubungan kita dengan sesama kita. Tidak lagi berjarak kepada siapapun, bisa beda pendapat, bisa berbeda pilihan, bisa berbeda ideologi, bisa berbeda agama sekalipun, tapi kita boleh tetap dekat. Untuk apa? Membangun bumi ini, membangun kehidupan ini, membangun ciptaan Tuhan untuk boleh menjadi indah, menjadi mulia bersama dengan sesama kita. Kita boleh bergandengan tangan terus-menerus karena hati kita saling dekat. Mendekatkan hati, tidak berjarak lagi, memang bukan hal yang sederhana. Itu sebabnya kita perlu terbuka. Kita perlu dengan kasih Kristus sendiri. Laksanakan itu saudara dengan kekuatan bersama Tuhan. Amin. Ada nyanyian saudara, mari kita bersama menyanyikannya, yaitu nyanyian nomor 369. Oh sorry, bukan 362 dari Kidung Jemaat. Aku milikmu Yesus Tuhanmu. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih karunia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah padamu ada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah
ke sisimu Tuhanku. Mari kita datang dalam doa. Bapa, terima kasih untuk seluruh penyertaan, kekuatan, sukacita, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang boleh kami alami, yang boleh membangun, mendewasakan kami dalam perjalanan iman yang masih kami harus tempuh. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya dalam mempersiapkan pemilihan umum Februari 2024 mendatang. Bapak berkati Presiden dan Wakil dan semua menteri-menteri sebagai badan pembantu Presiden dan juga wakil-wakil rakyat kami dengan berbagai badan yaitu MPR, DPR, DPRD, DPD dan semua orang yang boleh terlibat dalam pemerintahan. Bapak berkati juga keluarga-keluarga kami, baik yang bersama-sama kami ataupun yang dekat dengan kami ataupun yang jauh dengan kami. Bapa, kami tak dapat bersama-sama terus dengan mereka, tapi Bapa, kami serahkan mereka ke dalam penyertaan Bapa sendiri, sehingga mereka juga boleh Engkau berkati dan pimpin yang jauh dengan kami itu. Bapa, kalau ada teman-teman dan sahabat kami yang sakit, Bapak jugalah yang tetap bersama-sama dengan mereka. Bapak akan menolong dunia medis untuk meringankan pergumulan sakit anak-anak Bapak dengan hikmat dan pertolongan Bapak sendiri. Kami juga membawa dalam doa Bapak untuk pergumulan kami. Bapak jugalah yang tetap boleh bersama-sama dan mendengarkan doa kami serta mengabulkan sepanjang itu boleh sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih kalau kami datang hanya dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara, Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.